Halo Sobat KRS, dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Berjumpa dengan saya Depu Widyadana dari tim klinik Rumah Swadaya BP2P Jawa 3 dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, melihat angka backlog perumahan yang demikian besar, kemudian pemerintah memutuskan membuat kementerian khusus untuk mengurus perumahan. Kementerian ini dinamakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan. Dan tugas ini tentu amat berat. Apalagi bila berpikir untuk dipikul sendiri oleh kementerian ini, tanpa bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan. Tentu ini akan sangat berat. Di dalam beberapa kebijakan yang sudah kita baca di mass media, kemudian kita lihat kementerian ini mengeluarkan beberapa kebijakan yang kalau menurut pendapat saya, sasarannya adalah perbankan dan developer. Misalnya lahan gratis dan murah, gitu. Ya, tanah sitaan koruptor, aset BLBI, kemudian tanah BMN, kemudian membentuk satu skema pembiayaan alternatif dan kreatif. Misalnya anggunan dari lahan gratis yang berasal dari CSR atau non BNN, kemudian CSR dari koperasi, kemudian program efisiensi, digitalisasi pengadaan, sentral purchasing, nah, kemudian memberi insentif pajak, penghapusan PPN dan BPHTB. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan keterlibatan perbankan, kelihatan keterlibatan swasta dalam hal ini developer, kemudian mengajukan lahan sitaan koruptor. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa efektif ini semua? Bila program 3 juta rumah ini harus terpenuhi. Kita berandai-andai Sobat KRS, andai kata satu rumah memerlukan lahan 72 meter persegi, maka untuk 3 juta rumah itu setidaknya memerlukan luas yang 36.000 hektar. Nah, tapi ini tentunya harus tersebar di berbagai kota kabupaten. Dan itu untuk di Pulau-Pulau Jawa dan lain sebagainya, itu tidak akan mudah. Jadi untuk mengadakan 3 juta unit rumah, jika mengandalkan dari kebijakan-kebijakan tersebut, hanya mengandalkan dari kebijakan tersebut, akan sulit terpenuhinya. Sobat KRS, apabila kita melihat data-data yang ada, backlog perumahan itu 9,9 juta. Kemudian RTLH itu 26,9 juta. Nah, kalau kita lihat seperti ini, siapa sih yang membangun rumah ini? Dari data-data yang ada, yang membangun rumah sendiri atau swadaya itu sebesar 82,68%. Kemudian yang memberi dari pengembang, developer, yang selama ini terus diintervensi melalui kemudahan insentif, kemudian uang muka, dan lain sebagainya, itu hanya 4,67%. Kemudian yang membeli yang bukan dari pengembang, itu menurut data adalah 4,12%. Hibah dan lain-lainnya itu 8,53%. Jadi sebenarnya Sobat KRS, 82,68% masyarakat Indonesia itu membangun rumahnya secara swadaya. Itu. Jadi kita harusnya melihat developer yang lebih wow, developer yang sangat besar, the biggest developer, itu adalah rumah swadaya. Masyarakat yang membangun rumahnya sendiri. Nah, bagaimana pemerintah mendorong itu lebih ke depan? Ini pendapat kita, opini kita. Pertama, kita fokus kepada rumah swadayanya. Dengan seperti apa? Permudah pembiayaan untuk masyarakat. Itu. Sekarang persoalannya, kalau kita melihat di Jogja, ada 2.000 rumah yang dibangun untuk MBR, yang disubsidi, itu tidak laku.
Dari kacamata kita, dari gambaran tersebut, sebenarnya bukan tidak tersedianya rumah, tapi kemampuan masyarakat MBR untuk membeli rumah itu yang tidak ada. Nah, sudut pandang kita akan kita balik. Bagaimana sekarang rumah itu supaya murah, supaya bisa dijangkau? Satu, permudah pembiayaan untuk masyarakat. Yang saat ini salah satu kewajibannya adalah BI checking. Masyarakat MBR itu bukan masyarakat yang bankable atau terbiasa dengan perbankan. Kemudian banyak yang kecantol dengan pinjol lah, pulsa lah, segala macam. Dan itu tidak mudah bagi masyarakat lolos dari BI checking. Kemudian yang kedua adalah membuat pendampingan kepada masyarakat. Salah satu yang sudah dibuat adalah klinik rumah swadaya. Klinik ini bisa menjadi bantuan yang sangat besar bagi masyarakat untuk selalu mengedukasi, mengajak masyarakat, mendampingi masyarakat bagaimana mendapatkan rumah yang layak huni. Di beberapa program kita, misalnya Gumrega, penataan kawasan, kita sudah menggandeng beberapa NGO, bekerja sama dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan universitas, akademisi, hasilnya bisa dilihat. Kedua, harusnya bank tanah, yang kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja bahwa 30% itu bisa menjadi aset bank tanah, nah ini juga menjadi satu kemudahan sebenarnya bagi masyarakat. Karena persoalan utama di dalam pengadaan perumahan dan biaya terbesar daripada pengadaan rumah itu adalah lahan. Lahan di Republik ini 90% itu dikuasai 10%. Dan bagi masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah, lahan sesuatu keistimewaan, sesuatu yang mewah banget. Nah, ini pemerintah mulai membidik ke arah sana. Ini mungkin bisa menjadi the biggest developer tadi. Melakukan pendampingan bagaimana mengelola keuangan, lahan disediakan, permudah pembiayaan. Ini mungkin salah satu cara untuk bagaimana program 3 juta rumah itu bisa terpenuhi. Tapi kalau hanya memperbesar subsidi, memberi uang muka, langkah ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini berisiko, karena dana APBN menambah subsidi itu sangat memberatkan. Sebesarnya subsidi FLPP di tahun ini, tahun 2024, itu hanya 200.000 unit. Jadi masih jauh dari program target 3 juta rumah. Jadi pemerintah perlu membutuhkan langkah-langkah revolusioner untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Salah satunya yang menurut kami adalah bagaimana mempermudah, mendampingi rumah swadaya. Disinilah the big developer, the biggest bahkan. Satu developer yang besar, yang bernama masyarakat Indonesia. Cukup pemerintah mendampingi, memberi kemudahan, menyediakan lahan dengan cara-cara yang sudah ada di dalam undang-undang, bagaimana pengadaan tanah, bagaimana bank tanah bisa disediakan oleh pemerintah, dan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Demikian Sobat KRS, salam sehat, tetap semangat, dan kita selalu berupaya program 3 juta rumah bisa terrealisasi untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Salam inklusi.